Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nama Muhammad Saifullah, bertugas di SMB N17 Bandung, CGP Angkatan 7 Kota Bandung, akan menerangkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pada modul 1.1. Yang pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1, yaitu bahwa rata-rata guru itu adalah guru dalam mengajar fokus dengan tercapainya materi. Jadi guru fokus kepada materi gimana kompetensi atau capaian materi itu harus selesai pada waktunya. Kemudian yang kedua, guru jarang mendengar keluhan atau curhatan peserta didik. Jadi yang penting dia mengajar, mengajar, dan mengajar. Kemudian yang ketiga, yaitu kegiatan belajar selalu di ruang kelas. Ya, jadi rata-rata dalam pembelajaran itu di ruang kelas. Kemudian yang keempat, pemberian sanksi atau hukuman kepada siswa yang belum mengerjakan tugas. Ya, biasanya ketika tidak mengerjakan tugas maka akan dikasih punishment dan lain sebagainya. Padahal mungkin guru masih belum mengerti kenapa dia tidak mengerjakan dan lain sebagainya. Apakah dia kesulitan dalam pembelajaran? Nah, itu tidak ditanya terlebih dahulu. Kemudian yang kelima adalah pengajaran sama dengan pendidikan. Kadang-kadang guru menyamakan antara pengajaran dan pendidikan, padahal itu adalah berkesinambungan. Kemudian yang keenam adalah pembelajaran berpusat pada guru. Jadi rata-rata masih dalam pembelajaran itu guru ceramah. Jadi terpusatnya pada guru dengan metode ceramah. Walaupun kadang di RWP tidak metode ceramah, tapi pada kenyataannya metode ceramah. Kemudian yang nomor 7 itu adalah pemberian reward kepada siswa yang ranking 1. Pada hakikatnya rata-rata hari ini Anda masih peringkingan ya. Dalam kurikulum 2013 itu ada peringkingan siswa ya. Kemudian yang kedelapan, memaksa peserta didik harus bisa memahami materi yang kita ajarkan. Jadi anak itu harus bisa materi yang diajarkan ya, harus sesuai dan kadang-kadang harus sama cara-caranya misalkan seperti itu. Itu adalah sebelum mengenal modul 1.1 ya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Poin yang pertama yaitu saya sebagai guru mengajar sesuai dengan kemampuan anak dalam belajar. Jadi kebetulan kalau saya mata pelajaran PAI, jadi sebelum mengajar kemampuan anak dalam baca Al-Qur'an. Nah, jadi tidak akan mungkin anak yang belum bisa baca Al-Qur'an langsung disuruh baca Al-Qur'an, tapi harus melalui tahap-tahap sebelumnya. Kemudian guru memberikan dampingan atau motivasi dalam belajar. Ya, jadi ketika ada anak yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran, maka guru mendampingi dengan kasih sayangnya. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan belajar dibuat menyenangkan. Nah, gimana caranya? Seorang guru itu harus guru yang diidam-idamkan, guru yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Karena ketika seorang murid belajar sama guru tersebut, dia menyenangkan. Ya. Kemudian yang keempat, pembelajaran terpusat pada siswa. Nah ini dalam modul 1.1 ini difokuskan bahwa pembelajaran atau siswa itu adalah sebagai pusat pembelajaran. Kita sebagai guru hanya menuntun bagaimana siswa itu mencapai apa yang dicita-citakannya. Kemudian anak adalah kertas yang penuh coretan buram sejak lahir. Maka tugas guru sebagai seorang pendidik itu adalah menebalkan coretan-coretan yang masih buram itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya tadi. Kemudian yang keenam adalah tugas guru menuntun, memperbaiki lakunya menjadi lebih baik.
Jadi selain, kita memberikan materi secara kognitif, maka guru itu juga, eee, mendidik sopan santun, etika, dan sebagainya. Kemudian yang, ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Maka untuk itu ada 5 langkah yang saya lakukan supaya sesuai dengan atau mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, langkah pertama adalah mengubah cara pandang saya bahwa setiap murid itu adalah mempunyai keunikan dan bakat masing-masing. Jadi ketika dalam pembelajaran setiap murid itu punya bakat. Setiap murid itu unik, setiap siswa itu mempunyai, hobi dan cita-cita masing-masing. Maka ketika dalam pembelajaran fokusnya apa yang dimau oleh murid itu, kita memfasilitasi. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dari sinilah, kita sebagai guru itu adalah sebagai fasilitator menuntun apa yang akan dikehendaki oleh siswa. Kemudian yang ketiga, membuat suasana kelas yang menyenangkan. Di sini diharapkan ketika kita mengajar, siswa menjadi senang ketika kehadiran kita. Kemudian, memaknai trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ingmat Yo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Nah, di sini Ingarso Sung Tulodo bahwa saya sebagai seorang guru itu adalah sebagai role model, semoga menjadi uswatun hasanah ya, menjadi, model yang baik dan itu, semoga ditiru sama anak-anak. Karena ada pepatah mengatakan bahwa ketika guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jangan sampai itu terjadi. Kemudian ingmat je mangunkarso bahwa ketika kita berada di tengah itu memberikan motivasi, memberikan dorongan supaya murid mencapai cita-citanya. Kemudian tuturi handayani bahwa ketika kita berada di belakang maka kita mengarahkan, menuntun apa yang dicita-citakan oleh siswa itu akan tercapai. Kemudian yang kelima adalah menanamkan budi pekerti yang baik. Nah, karena apalah gunanya ketika kita itu punya prestasi, punya kognitif yang tinggi, tapi tidak mempunyai perilaku yang baik. Maka selain itu, kita sebagai guru itu menanamkan perilaku yang baik, akhlak yang baik, karena itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang nomor satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, dari sinilah menjadi pondasi. Karena dalam hadis Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa aku diutus untuk kalian semuanya itu adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Nah, dari sinilah pentingnya akhlak mulia, punya akhlak yang baik. Nah, sebenarnya kesimpulannya bahwa pendidikan diartikan sebagai tuntunan, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan perlu diperhatikan bahwa pendidikan itu kognitif itu sangat penting, tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu budi pekerti. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.